Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa, baik itu budaya benda maupun budaya tak benda. Jawa Barat sendiri mempunyai puluhan karya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, dan diantaranya batik, angklung, dan pencaksilat yang diakui oleh UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Angklung, kujang, ronggeng gunung, sisingaan, tari topeng Cirebon, kuda renggong, jaipong, pawukon, sintren, upacara ngarot, mamaos Cianjuran, mapak tamba, ngalungsur geni, rahengan, pencak, badeng, lais garut, kelom gelis, lukis kaca Cirebon, gembiung, iket Sunda, kolecer Jawa Barat, leit, nyangkung, angklung buncis, badut, bebegi, gaok, gondang wuhun, hajat laut, kuda kosong, ngabungbang batu lawang, ngalaksa, reok dongkol, sate marangi, tarawangsa, tari kedempling, tari umbul, tarling, uyeg, badawang, bajidoran, blenderan, benjang, cincowo, domyak, kawin cai, panjang jimat kasepuhan Cirebon, reak dogdog, Serentaun, Cigugur, Serentaun, kasepuhan Banten Kidul Kabupaten Sukabumi, tari randu kentir, tompeng banjet, angklung seret, tutup tahun ngemban tahun, dulag, upacara ngamandian uci, upacara mikulodo, upacara perkawinan Kasultanan Cirebon, tari merak Sunda, getak winangun, misalin, ngikis, upacara kabuyutan Ciburu, ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2021. Angklung bungku, gong sibolong, bangkong reang, gantangan, tolean, rengkong, badeng, angklung dok-dok lojor, batik darmayon, payung gelis, tata ruang kampung Pulau Cangkuang, tari cepet Sukabumi, merlawu, nyuguh, jipeng, rasi, palakyah palian raga, hajat arwah, angklung bubrak, karinding, carita pantun Nyai Sumur Bandung, bordir Tasikmalaya, dari Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2021. Rawatlah budayamu dan wariskanlah ke generasi berikutnya.
Ada apa nih rame-rame bawa rombongan rebana segala? Gini bang, aneh mau nganterin MC ganteng untuk disandingkan dengan MC cantik yang ada di tempat abang. Oh, baiklah. Kalau ente mau ngelewatin wilayah ani, lawin dulu palang pintu ani. Cetek bang. Awan bang. Makan lollipop sambil dikulum. Cakep. Lebih enak makan soto babat. Cakep. Assalamualaikum. Yang nggak jawab semoga samurat. Kasihan. Nyangkul di sawah buat bikin lobang. Cakep. Lobang kecil buat tanam ketimun. Cakep. Waalaikumsalam bang, nih kenalin saya orang Rawamangun. Sikat. Beli ikan bandeng di Manado. Cakep. Pulangnya beli rok mini. Cakep. Emang aye ganteng kayak Aliando yang kagak suka ayo pantun sini. Balas bang, balas. Beli baju gambar komodo. Cakep. Jangan diikat itu terasi. Cakep. Dari jauh emang mirip Aliando. Dari deket kok mirip Tesi. Ada bang, lawan bang, harga diri. Ke Cikini lewat tol Jagorawi. Cakep. Niat apel di area perkantoran. Cakep. Bang Udin ngakunya anak Betawi tapi lihat ondel-ondel dia gemeteran. Balas bang, balas. Kota Kembang lewat tol Jagorawi. Cakep. Beli patin di Cibubur. Cakep. Bang Andi kayaknya sih ngaku orang Betawi. Kok lihat ondel-ondel aja dia kabur. Lawan bang, Nih, lawan. aneh bawa jagoan Jawara. Nggak ada duenya namanya Bang Miun. Mantap nih. Nih gue juga bawa jagoan Jawara namanya Bang Somad. Sor. Sikat bang, ayo Lawan nih. lawan. Pergi kantor bupati sambil bersepatu. Cakep. Pergi pagi-pagi pakai ojek. Cakep. Bang, jangan kira cuma palang pintu, palang kereta pun gua bejek-bejek. Mantap. Lawan bang, lawan. Belajar naik motor di jalan lurus, Cakep. tapi jangan di jalan kampus. Cakep. Ini gue tunjukin bukan sembarang jurus. Jurus tinju yang bikin jagoan mampu. Lawan bang. Balas bang. Pergi pagi-pagi ke Tanah Abang. Cakep. Beli sate dibungkus 2. Cakep. Lu jual gua beli bang. Nih gue kasih tunjuk jurus andalan gua. Tunjukin bang, tunjukin. Pusing bang. Ibarat baju udah kepalang basah, Cakep. masak nasi dah jadi bubur. Cakep. Biar ayam mati kepalang tanah, sepak kaki nantinya ya bakal mundur. Iya. Lawan. Sikat bang, sikat. Yang lu bang. Siap.
Capek juga ngelawan lu bang. Udah nih daripada kita berantem, lebih baik kita bersama-sama menjunjung sini budaya Betawi sebagai budaya nasional. Setuju? Setuju! Ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Syar, Apa Ron? dia yang pencak silat kita yang sakit badan Syar. Iya juga ngelihatnya ya. Tapi yang jelas betul-betul kita diperlihatkan betapa kayanya budaya yang ada di Jawa Barat. Sarayu silakan. Roni, kalau ngomongin tentang tadi pantun, kasih pantun dong. Ada cuma cetek. Coba. Makan kue talam di rumah Aisyah. Cakep, Tidak lupa segelas teh minumannya. cakep. Beraneka ragam budaya Indonesia. Oke, cakep. Kita-kitalah penerusnya. Weh, cakep bener tuh. Bales dong. Ya, kalau gitu mah bisa nih. Kang Dayat dari Cibabat. Cakep. Mau ngeliwat bareng Teh Rara? Cakep. Yuk rawat budaya Jawa Barat. Cakep. Jawa Barat juara. Yang di rumah. Tepuk tangan dong yang paling meriah buat acara kita hari ini. Baik, luar biasa bersama dengan kita berdua. Saya Roni Urban. Saya Syara Ayu akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu dan Sampurasun. Hari ini kami berdua akan berkesempatan menemani Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan serta pemirsa yang ada di rumah masing-masing dalam acara Pekan Kebudayaan Daerah 2021. Warisan Budaya Tak Benda. Wah, ini kita harus menyapa dulu yang ada di rumah. Selamat bergabung pemirsa. Dan juga tentu saja warisan budaya tak benda Jawa Barat ini masuk peringkat ketiga se-Indonesia. Luar biasa sekali. Dan tentunya sebelum kita menggelar acara hari ini, sekedar informasi kami tambahkan, kami yang saat ini berada di atas panggung ataupun penonton yang hadir langsung dalam kesempatan kita acara hari ini telah melaksanakan protokol kesehatan. Kami sudah melaksanakan swab test dan alhamdulillah hasilnya negatif. Dan kita berdoa selain lancar, kita juga tetap diberikan kesehatan. Amin. Sarayu silakan. Bangga menjadi orang Indonesia khususnya warga Jawa Barat yang begitu kaya akan keragaman budaya. Oleh karena itu sudah sepatutnya sekarang kita bangkitkan kembali semangat untuk terus menjaga dan merawat budaya Jawa Barat ini. Nah, sangat luar biasa dan pastinya pagelaran ini juga akan kaya dengan penampilan-penampilan terbaik dari para seniman Jawa Barat. Dan tentunya acara hari ini merupakan sebuah rangkaian dari Hari Ulang Tahun Jawa Barat dan Humas Jabar Award. Seperti yang baru saja mengantarkan kita untuk membuka pagelaran ini ya Roni ya, yaitu Palang Pintu Betawi. Dalam bahasa Betawi, palang artinya penghalang agar orang atau sesuatu tidak bisa masuk atau lewat. Artinya tradisi palang pintu dimaksudkan agar pihak mempelai laki-laki membuka pintu restu dari mempelai perempuan. Begitu kira-kira nih maknanya Ron. Nah, palang pintu itu sendiri termasuk ke dalam budaya Melayu Betawi. Selain menggabungkan seni silat atau bela diri dan seni pantun, palang pintu merupakan sebuah simbol silaturahmi di mana tentunya bisa mendekatkan hubungan antar kampung dan juga antar keluarga. Ternyata nggak cuma membalas pantun nih Roni, tapi ada nilai-nilai yang tersirat di dalamnya. Luar biasa. Dan tentunya selanjutnya kita akan menyaksikan siapakah lagi yang akan tampil pada pagelaran hari ini. Nah berikutnya seperti yang kita tahu bahwa Jawa Barat ini memiliki tarian tradisional yang banyak sekali. Dan seiring dengan perkembangannya saat ini ada juga tarian yang berevolusi menjadi warna baru dalam seni tari tradisional. Yaitu tari kontemporer. Marilah kita sambut, inilah Sasi Kirana Choreolab dan Dance Camp featuring Art Main Studio dengan karya Dasar Sarira. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang teruntai bagai mutu manikam, merajut kepulauan yang terserak di seluruh Nusantara.
Salah satu manifestasi dari kekayaan budaya ini adalah seni tari yang menunjukkan bagaimana tubuh-tubuh bangsa ini terbentuk oleh budaya dan lingkungannya, bagaimana manusia-manusia Indonesia memaknai tradisi leluhurnya, dan bagaimana tradisi tak saja dilihat sebagai histori, namun hidup terus hingga hari ini. Lestari. Seperti bidang seni lainnya, seni tari terus berkembang melalui berbagai penggalan sejarah, berevolusi, melakukan progresi dan refleksi. Tari kontemporer yang mulai dikenal oleh masyarakat dunia di dekade 1970-an, kini pun mulai berkembang di Indonesia sebagai salah satu pendekatan seni yang ampuh menyuarakan bahasa tubuh masyarakat masa kini. Berbeda dengan seni tradisi, seni kontemporer adalah forum yang penting untuk mengimajinasikan, merasakan, dan mewujudkan keragaman yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Salah satu bukti perkembangan seni tari kontemporer di Jawa Barat adalah munculnya komunitas Sasi Kirana Choreolab dan Dance Camp yang sejak 2015 berupaya untuk membangun jaringan penari dan koreografer kontemporer di seluruh Indonesia dengan pengembangan kapasitas diri seniman sebagai landasan utamanya. Pada kesempatan ini, Sasi Kirana diwakili oleh salah satu alumninya yaitu Tioba Arme asal Jawa Barat yang berkembang dengan mendirikan komunitas Artmay Studio di Kota Bandung.
tadi penampilan yang luar biasa dari Sasi Kirana. Jadi tarian tadi menceritakan tentang tanah, air, angin, api yang merupakan 4 elemen atau unsur yang ada dalam diri manusia. Tanah itu insan, air merupakan wahyu, angin pembawa berita, dan api sebagai hawa nafsu. Dan tentunya Bapak dan Ibu yang menyaksikan acara kita hari ini, memang manusia tidak akan lepas dari 4 unsur tersebut. Dan sesaat lagi akan ada sebuah kolaborasi dari penyanyi milenial pop Sunda dan juga musisi Jawa Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pekan Kebudayaan Daerah 2021, Warisan Budaya Tak Benda. Rawatlah budayamu dan wariskanlah ke generasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aspek perlindungan merupakan bagian penting dalam pemajuan kebudayaan Jawa Barat dan Indonesia selain pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan. Oleh karena itulah, mengapa Provinsi Jawa Barat konsisten dengan upaya perlindungan karya budaya melalui pencatatan dan penetapan warisan budaya tak benda. Konsistensi ini dilakukan dengan melakukan berbagai inovasi dalam penetapan WBTB melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat, komunitas, akademisi, dan media secara pentahelik. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 ini Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ketiga nasional dengan 85 penetapan WBTB di Indonesia. Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat 2021 didedikasi kepada seluruh pemangku kepentingan perlindungan karya budaya yang ada di Jawa Barat melalui PKD tahun ini. Kami tak bosan-bosannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemajuan kebudayaan di Jawa Barat. Terima kasih kepada para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, para pelaku budaya, komunitas, media, dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kembali lagi bersama saya Syara Ayu di Pekan Kebudayaan Daerah 2021 Warisan Budaya Tak Benda Jawa Barat. Sekarang sudah hadir di samping saya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat yaitu Bapak Dedi Taufik. Pak Dedi apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Wah sehat dan tetap bersemangat nih. Harus Pak Dedi, semangat. Pak kalau misalnya kita berbicara tentang COVID-19 era pandemi. Rasanya nih Pak banyak sekali budayawan-budayawan yang sangat terdampak. Ya. Ini rasanya kita ingin tahu bagaimana sih Pak upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kembali geliat dari budaya yang ada di Jawa Barat. Gimana nih Pak? Yang pertama saya informasikan ya bahwa yang terdampak COVID-19 ini by data dulu ya. Ya, Pak. Kita kurang lebih seniman budayawan itu ada 18 ribuan ya sejak tahun 2020 ini. Kemudian juga apa saja langkah-langkah yang sudah kita lakukan terutama untuk bisa menggeliat ya. Karena seniman budayawan ini kan harus ada ruang ya. Ya, ruang atraksi, ruang tampil dan lain sebagainya. Nah, kita mencoba di tahun 2020 kita lakukan secara hybrid ya. Jadi karya budayanya kita beli gitu ya. Beli itu untuk menggeliat ya, menggeliat para seniman budayawan. Kita ada program untuk memberikan karyanya itu ada 100 karya budaya yang kita dimasukkan di dalam program atraksinya. Nah itu ya ada 100 karya budaya dan kemudian juga sanggar seninya ada 100. Itu tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 juga sama. Kita ada karya budaya atau seniman yang memberikan kontribusi ada 100 juga melalui sanggar seninya. Itu satu langkah ya untuk beliau bisa mengekspresikan. Ya mengekspresikan sekarang di masa pandemi ini kan
bisa virtual. Betul. Ya, nah kita lakukan seperti itu, nah, supaya mereka tetap melakukan atraksi dan kemudian juga ruang-ruang mereka sudah ada di situ. Itu yang kami lakukan. Kemudian juga selain itu ada program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya, Pak Gubernur memberikan bantuan ya kepada para seniman sekarang dalam proses semuanya. Nah ini adalah salah satu langkah strategi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gitu. Artinya langkah yang harus kita lakukan tidak bisa berjalan sendiri, harus beriringan tangan ya Pak ya? Ya, kita harus terus melaksanakan, kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi menjadi kunci. Harapan ke depannya Pak? Ya harapan ke depan, ya kita lakukan sebuah ruang kolaborasi melalui pendekatan pentahelik. Ya, pentahelik ini kan nanti akademisi, ya, kemudian juga bisnisnya, kemudian juga komunitasnya, kemudian juga government dan media. Kita lakukan kolaborasi di situ supaya ruang-ruang untuk melakukan atraksi kita fasilitasi. Itu salah satunya. Dan kemudian juga kita punya strategi ya di dalam pariwisata di Jawa Barat ya adalah yang menjadi kekuatan adalah budaya. Budaya menjadi sebuah kekuatan di Jawa Barat. Kekuatan untuk pariwisata di Jawa Barat ini. Ya, kemudian juga pilar kedua adalah kelembagaan, yaitu SDM kita harus unggul ya, atau masagi. Kemudian juga industri kita adalah industri lokal. Ya, kemudian juga berikutnya destinasinya adalah destinasi yang berbasis alam. Ya, kemudian juga pemasaran kita adalah lokal juga. Ya, karena kalau berdasarkan data 2019 capaian kunjungan wisatawan ke Jawa Barat ini cukup tinggi, terutama Wisnus, kurang lebih 62 juta. 62 juta ya. Pak? Wow. Kalau sekarang 62 juta, ya 10% dia bisa menonton ya atraksi di Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini ada 3 zona budaya. 3 zona budaya, dari mana aja Pak? Sunda Betawi. Sunda Betawi. Kemudian juga Priangan. Priangan. Nah, kemudian juga berikutnya adalah Kecerebonan atau Panturaan. Panturaan. Nah di situ kalau semua kita melakukan kolaborasi ya, dengan para seniman dan budaya, apalagi di Pekan Kebudayaan Daerah gitu ya, ini mempunyai value ya untuk tadi ya, value-nya untuk pariwisata menurut saya gitu. Memang betul-betul harus berkolaborasi karena kita punya kekuatan yang sangat istimewa untuk pariwisata ya Pak ya? Iya gitu. Wah, mudah-mudahan ini kita bisa bersinergi karena sekali lagi siapapun yang akan bisa kuat di era pandemi ini adalah mengedepankan kolaborasi. Iya, kolaborasi. Pak Didi Taufik, terima kasih banyak sudah mensupport. Ada lagi Pak yang disampaikan oleh untuk seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat nih Pak? Iya. Saya terakhir aja. Boleh Pak? Gitu ya. Saya ingin pantun aja. Oh boleh, ya, Sarah cakepin Pak kalau gitu. Ya. Siap-siap ya. Siap. Gitu ya. Biar kuat minum jamu. Cakep. Badan sehat tidak lesu. Cakep. Kenali leluhurmu. Cakep. Selalu ingat asal usulmu. Nah ini cakep banget. Nah, ada lagi nih kayaknya nih Pak. Ada lagi. Apa lagi nih Pak? Tok 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 ada tamu. Cakep. Mari duduk saya jamu. Boleh. Cintai budayamu. Dengan budaya menjadi pemersatu bangsa. Cakep. Boleh kasih tepuk tangan dong yang ada di rumah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat tahun 2021. Ini tentu adalah satu kebanggaan tersendiri untuk kita semua, bahwa Pekan Kebudayaan Daerah di tengah segala kesulitan ini tetap bisa berjalan walaupun dengan segala keterbatasan. Dan saya melihat bahwa tema yang dipilih yaitu Cerlang Nusantara juga mendapat resonansi atau sambutan yang baik, dan kita tahu bahwa Jawa Barat ini adalah gudang dari ekspresi budaya yang luar biasa selama bergenerasi bahkan berabad-abad, dan juga merupakan himpunan kekayaan alam yang luar biasa. Dan di dalam Pekan Kebudayaan Daerah kita melihat bagaimana pertemuan
di antara kekayaan alam dan kekayaan budaya kita menghasilkan bentuk-bentuk ekspresi yang luar biasa. Dan kita tahu sekarang ini kita menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim dan juga pembangunan ekonomi yang sangat cepat, yang kadang-kadang menimbulkan persoalan pada pelestarian budaya dan juga pelestarian lingkungan hidup. Tapi kita berharap melalui Pekan Kebudayaan serta praktek-praktek ini bisa dipertemukan di dalam satu wadah, dan tentunya harapan besar kita bahwa semuanya kemudian bisa dicarikan jalan keluarnya, solusinya melalui jalan kebudayaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi selamat atas terselenggaranya Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat tahun 2021. Berharap di tahun mendatang kita bisa jumpa lagi dalam forum yang sama, untuk nantinya semua kita bisa juga hadir dalam Pekan Kebudayaan Nasional di tahun 2023. Demikian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan, kita bisa hadir di acara Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Kita punya semangat, kalau terjadi sebuah krisis, terjadi kepunahan dalam budayanya, maka hilanglah identitas bangsanya. Enggak, istilahnya punah budaya, hilanglah bangsa. Hal ini harus dilawan, harus diberikan sebuah upaya-upaya agar keberlangsungan kebudayaan itu bisa bertahan lama dengan ketahanan tubuh budaya Jawa Barat yang juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Aspek perlindungan menjadi sangat strategis untuk dilaksanakan secara terpadu dalam penguatan ketahanan budaya Jawa Barat. Dan melalui pencatatan, pendokumentasian, penetapan karya-karya budaya, maka proses perlindungan kebudayaan dapat dilanjutkan dengan rangkaian aspek pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan objek pemajuan budaya. Juga alhamdulillah penetapan karya budaya menjadi warisan budaya tak benda merupakan salah satu upaya perlindungan kebudayaan seperti yang sudah terjadi kepada batik, angklung, dan pencaksilat. Sampai tahun 2021 ini ada 86 karya budaya Jawa Barat telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ada batik, angklung tadi, pencaksilat, gamelan yang sudah ditetapkan oleh UNESCO, dan mari terus kita upayakan penetapan warisan budaya tak benda ini di level Indonesia ataupun di level provinsi. Karena dengan keberagaman ini juga menunjukkan budaya Jawa Barat adalah budaya yang sangat adiluhung dan dilindungi melalui instrumen-instrumen peraturan pemerintah. Nah, salah satunya apresiasi ini dalam bentuk acara untuk wujud apresiasi bagi para pejuang budaya, baik akademisi, tim ahli, maestro, pelaku budaya, komunitas, pemerintah daerah, media, dan semua pihak, dan tentunya mereka-mereka yang berjuang untuk pengusulan penetapan WBTB Jawa Barat menjadi WBTB Indonesia dan suatu hari diakui secara dunia. Selamat kepada Bupati Sukabumi yang telah mendorong semua pihak sehingga tahun ini menjadi kabupaten asal karya budaya Jawa Barat yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia terbanyak, yaitu ada Rengkong, ada angklung Dogdog Lojor, tari cepet Sukabumi, dan Jipeng. Semoga semuanya terus bersemangat melestarikan kebudayaan kita, merawat budaya kita untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Mengakhiri sambutan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat tahun 2021 secara resmi dimulai untuk menuju budaya Jawa Barat juara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Bapak Dedi Taufik, kali ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana harapan masyarakat terhadap kebudayaan Jawa Barat. Ini dia kata masyarakat.
Harapan saya untuk budaya Jawa Barat ke depannya lebih kuat lagi dari segi eksistensinya, dapat dikenal lagi oleh halayak luas. Harapan saya untuk kebudayaan Jawa Barat, ingin budaya Jawa Barat itu lebih dikenal lagi di mancanegara, dan untuk senimannya mudah-mudahan bisa bangkit lagi di masa pandemi ini. Harus ada gigs dan festival. Saya yakin ekosistemnya akan hidup semuanya. Yaitu tadi ruangnya pun akan juga hidup. Lemah Cai, tanah air, Ibu Pertiwi kita. Dan pada akhirnya kita sedang mempersiapkan satu surga yang diwariskan ke anak cucu kita di kemudian hari. Harapan saya buat budaya Jawa Barat lebih berkembang lagi ke arah yang lebih positif, terus kita lebih inovatif lagi untuk melestarikan generasi-generasi selanjutnya. Ayo atuh buat anak-anak kita bikin konten atau karya budaya lokal, atau buat pemerintahnya juga boleh tuh bikinin aplikasi atau wadah buat anak-anak muda berkreasi gitu. Harapan saya untuk budaya Jawa Barat ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi, apalagi kita sebagai penerus budaya bangsa itu mempunyai tugas dan peran yang sangat penting untuk kemajuan kebudayaan Indonesia, khususnya Jawa Barat. Harapan saya untuk budaya Sunda ini bisa lebih dikenal lagi di daerah luar. Terus anak muda tuh harus bisa mengangkat lagi budaya Sunda. Zaman boleh berubah, tapi kita tidak boleh tergesa oleh zaman. Lestarikan budayamu dan wariskanlah ke generasi selanjutnya. Roni Urban, Syara Ayu. menurut kamu nih ya, kebudayaan, alam, dan manusia saling berkaitan gak sih? Ya iya dong Syar, dan kamu tahu nggak? Alam itu ibarat seorang ibu yang selalu mendampingi kehidupan manusia. Dan kehidupan manusia dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi yang ada di lingkungannya. Oh, jadi intinya nih kehidupan kita tidak bisa lepas dari alam dan budaya gitu? Nah, betul banget Syar. Karena kita sebagai manusia sepatutnya tentunya menjaga alam dan juga budaya. Ketika kita menjaga mereka, sebaliknya alam dan juga budaya akan menjaga kita. Seperti penampilan berikut ini, sebuah persembahan kolaborasi yang mendeskripsikan kehidupan manusia dan alam. Kang Iman Soleh dan Abe Rubio. Parahyangan. Aku lahir di sini, di tanah dewa-dewi turun ke bumi. Parahyangan. Disinilah ari-ariku ditanam dalam kendi bunga setaman. Bubur merah, bubur putih, batok kelapa harum kemenyan, jawer kotok merah darah, kain putih kain kafan, gunting di atas tikar pandan, diiringi solawat dan salam. Tanah ini, tanah dewa-dewi di ujung gunung paling tinggi, cahaya pagi menyinari berbagai bunga, 1000 nama bunga. Lahir, menanam bunga, menikah, dimandikan bunga, mati, ditaburi bunga. Inilah tanah suci, tanah yang harus disucikan pada keyakinan yang telah diajarkan bahwa setiap tanah dimanapun adalah suci. Inilah tanah leluhur
yang harus dijaga oleh siapapun yang tinggal di Priangan. Parahyangan, ya Parahyangan, tanah turunnya dewa-dewi. Dalam tanah ada leluhur yang kau injak, menempel di kakimu, mengantarkan mimpi menjadi bumi yang kau muliakan, menjaga manusia, alam, dan Tuhan. Maka panjat kagalur, ngajaga lembur, akur jeng dulur. Puluhan sungai membelah kabupaten dan kota, bertukar pangan, bertukar nasib dan harapan. Berbaris undakan gunung, mengantar padi, ratusan palawija bertukar cinta, menterhubungkan gunung ke samudra, desa dan kota saling menjaga. Itulah kita. Bagaikan kasih dan sayang yang menyatukan. Masa lalu dan yang akan datang adalah kesatuan. Tumbuhlah anak-anak di gunung, berlariah anak-anak di ladang, menarilah anak-anak di sawah, menyanyilah anak-anak di lautan. Jadilah anak-anak yang cager, bager, benar, pinter, singer, cangker, tur, teker. Alam ini, alam kita ini bukan hanya indah, namun juga cendekia. Alam kita ini bukan hanya subur, tapi juga bijaksana. Anak-anak kita bukan hanya motekar, tapi juga binekas, rucita, tur, rancage. Pada alam, kita belajar tentang keadilan. Tumbuhlah ubi, jagung, jahe di pegunungan yang dingin. Tumbuhlah buah-buahan segar di udara yang panas. Tumbuhlah deretan kelapa di pantai dengan beningnya air surga. Alam yang indah ini telah mengajarkan kesabaran. Alam yang indah ini telah mengajarkan kepedulian. Alam yang indah ini telah mengajarkan kebersamaan. Menyatukan gunung, sungai, sawah, ladang, dan lautan. Maka silih asa, silih asa, silih asuh, semangat kerukunan. Tanah dewa-dewi ini, bumi Parahyangan, ya Parahyangan. Tanah tempat rindu bertemu, tanah yang saling mewangikan. Maka yang rendah ataupun yang tinggi harus menundukkan kepalanya, karena kerja adalah cara kita berdoa pada alam, pada manusia, dan Tuhan. Air sungai itu gemericik, layaknya kecapi yang berdenting. Getarannya bagaikan suara angklung pada jiwa penuh cinta. Tarawangsa saudara, kawi, pupu, beluk, gemyung, calung, wayang, gamelan, jenglong, karinding, jentreng, celempung, semua ada di tanah ini. Bagaimana kami tak cinta. Inilah peradaban panjang
yang dicatat aksara Sunda. Inilah tanah yang menulis sejarah dengan bismillah. Tanah surga yang harus dijaga bersama siapapun mereka. Yang datang, yang pergi adalah setara. Ya, setara. Keberagaman adalah peradaban. Tanah surga yang mengajarkan cinta, somea, hadekasema. Tuhan mengajak kita untuk selalu tersenyum. Baik, bicara tentang karya yang berkaitan dengan alam, Kang Iman Soleh memang menjadi yang terbaik di bidangnya. Juga apresiasi, terima kasih untuk Kang Abe Rubio yang juga dengan lukisan bayang pasirnya menambah dramatisasi dari puisi Kang Iman Soleh. Nah, sekarang saya Roni Urban sudah bersama dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Ibu Febiani, yang akan juga berbincang bersama dengan kita hari ini mengenai bagaimana sih sebenarnya Bu proses untuk bisa masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda. Ibu Febi, silakan. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi yang pertama mungkin yang perlu diperhatikan adalah apa itu WBTB. Jadi ada beberapa kriteria sebuah karya budaya bisa menjadi warisan budaya tak benda. Di antaranya harus punya pendukungnya otomatis ya. Kemudian juga ada maestro atau pelakunya. Dan yang terutama adalah harus memiliki usia di atas 50 tahun. Jadi sudah berlaku menjadi sebuah bagian dari masyarakat itu lebih dari 2 generasi. Nah, proses-prosesnya kalau untuk di Jawa Barat kita sudah ada inovasi penetapan WBTB tingkat provinsi, yaitu harus ada usulan dari kabupaten kota dan punya kajian akademis. Selain itu harus ada juga foto, ada video ya sebagai bagian dari dokumentasi. Nah, kalau sudah masuk pencatatan dan penetapan melalui sidang penetapan Provinsi Jawa Barat, itu kita akan usulkan ke tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional ini tentu lebih rumit lagi ya, lebih ketat lagi lah. Di sana ada tim ahli WBTB juga, di provinsi juga sudah ada tim ahli WBTB-nya. Nah, dibawa ke tingkat nasional sama syarat-syaratnya, kita juga setiap tahun ada sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, itu dilakukan secara terus-menerus sebagai bagian dari upaya pelindungan terhadap karya budaya supaya juga menjadi milik dari bangsa Indonesia. Itu artinya Provinsi Jawa Barat sudah menduduki posisi ketiga nasional. Dengan jumlah warisan tak benda terbanyak di Indonesia. Ketiga. Ya. Baik, dan tentunya sebuah perbincangan yang memperkaya wawasan kita, mengantarkan kita kepada satu sesi yang juga sangat luar biasa, di mana kolaborasi antara penyanyi pop milenial Sunda, Abel Jatnika, yang akan berkolaborasi dengan Mahaka Musik dan juga Kimung Karinding. Selamat menyaksikan. Tuasa kedah ngantosan kantenan mulami hasrat hate ngagedur hoyong patarema dina soca sanaosa kicep
libra kang tenan nyimpen simpen soyong ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antena asal wika siksa nalangsa mun teh amah anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega demi kabogo lajan dodar gelap ngabelaan huhujanan kanggo kabogo najan kabulusan cadu mundur rek didagoan nu penting mah bisa apel ka kabogo sanajan luhur puncak gunung legana biru sagara panas menterangna panon poe demi kabogo mah rela sanajan hujan dordar gelap angin puyuh kelilimbungan moal keung jeung moal mundur moal miris ku panas tiris demi kabogo luhurna gunung rek dijajah ditaekan kanggo kabogo ombak sagara rek dijuk-juk di parahuan demi kabogo najan dodar gelap ngabelaan huhujanan kanggo kabogo najan kapulusan cadu mundur rek didagoan nu penting mah bisa apel ka kabogo sanajan luhur puncak gunung legana biru sagara panas menterangna panon poe demi kabogo mah rela Pekan Kebudayaan Daerah itu adalah wahana yang paling baik untuk menginformasikan tentang, dalam tanda petik, lokalitas kita. Karena kita tahu ketika era kesejahteraan, maka lokalitas itu menjadi sangat penting karena bagian penting dari kesejahteraan itu adalah lokalitas kita. Oleh karena itulah Pekan Kebudayaan Daerah itu adalah gerbang menuju Pekan Kebudayaan Nasional, Pekan Kebudayaan Nusantara kita. Mengapa? Agar kita sebagai bangsa
menyumbangkan sesuatu pada peradaban dunia, menyumbangkan sesuatu pada konfigurasi kebudayaan dunia. Sehingga ujungnya nanti kalau kita melihat dunia sebagai suatu ekosistem, maka kebudayaan Nusantara adalah bagian dari ekosistem itu. Dan kita tahu sebetulnya dari perspektif kebudayaan, konfigurasinya itu harus saling melengkapi. Sehingga kalau misalnya konfigurasi kebudayaan itu adalah saling melengkapi, maka yang tergelar adalah seperti yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa puzzle itu tidak boleh copot bagian-bagiannya, sehingga dia akan menjadi lanskap yang asri. Dunia ini akan menjadi harmoni kalau kita melihatnya dari perspektif kebudayaan dalam konteks itu tadi, bahwa kita saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Potensinya kita angkat agar menjadi kebaikan untuk warganya, kemudian menjadi kelengkapan bahwa keberagaman Nusantara adalah karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Masa pandemi ini, kalau kita tafsirkanlah bahwa ini adalah isyarat Tuhan untuk kita menata kembali konfigurasi kebudayaan kita. Kalau kita ingin bicara tentang fungsi-fungsi seni dalam masyarakat, inilah saatnya saya kira. Kita harus mempertajam lagi apa fungsi seni dan aktivitas kebudayaan pada masyarakat. Bagaimana kita meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya. Apresiasi dalam adagium saya adalah penghargaan berdasarkan pemahaman. Konteksnya ada pada pemahaman itu. Jadi kita menghargai sesuatu karena paham. Pada masa pandemi sekarang ini, segala hal harus kita pertimbangkan matang-matang. Karena apa? Karena kita menyebut era teknologi informasi. Teknologi informasi hari ini yang sangat terbuka membuat dunia seperti tanpa sekat. Apa yang kita lakukan sekarang bisa dipirsa di tempat jauh, di belahan dunia manapun, bisa memirsa apa yang kita lakukan saat ini. Gitu. Nah, jadi ketika era informasi seperti ini, kita harus mempertajam lagi. Pertama, proses kreatif kita, saya kira. Proses kreatif kita harus kita pertimbangkan matang-matang. Kalau kita ingin mengkomunikasikan karya-karya kita, kemudian wahananya sekarang bertambah. Apalagi ada satu wahana untuk mempergelarkan karya yang luas jangkauannya dan tak berbatas waktu. Yaitu yang kita sebut sebagai dunia maya itu, dunia virtual. Saya kira sekarang karya-karya itu ketika dikomunikasikan dalam dunia maya, jangkauannya menjadi sangat luas, waktunya menjadi sangat tidak terbatas. Banyak cakrawala yang harus kita ungkap kembali gitu ya dalam era pandemi ini. Pertimbangan-pertimbangan untuk meluncurkan suatu karya, mengkomunikasikan apa-apa yang ingin kita komunikasikan, pertimbangannya harus sematang mungkin. Kita tidak ingin membuat tatanan masyarakat kita menjadi semakin terpuruk akibat pandemi ini. Apalagi kalau kita meninjau bahwa 2045 disebut-sebut sebagai masa bonus demografi bagi kita. Itu isyarat bahwa kita harus fokus kepada masa depan, kita harus fokus kepada kaum muda yang sangat potensial. Kita tahulah bahwa adagium pemuda itu adalah kunci masa depan bangsa, tidak usah didebatkan lagi. Karena pemegang kunci masa depan dalam sebuah perjalanan budaya itu adalah anak muda. Kaum muda dalam perspektif saya adalah jangkar sebetulnya. Bagaimana dia menghikmati masa lalu, kemudian mengolahnya menjadi kearifan-kearifan lokal masa kini, dan memproyeksikannya menjadi kearifan-kearifan tradisi untuk masa depan. Sampurasun nepangkeun simkuring Iva Hanifah Misbah di Jabar Masagi nyaeta model artikan karakter dumasar kana ajen inajen atanapi nilai-nilai kearifan lokal di Jawa Barat anu kontekstual. Harapan simkuring kanggo kebudayaan Jawa Barat, generasi penerus Jawa Barat gaduh pangabisa motekar nyang harupan abad 2 hiji ngeunaan gempuran perkembangan teknologi di era digital, tapi diimbangan wanoh kana kebudayaan Jawa Barat, utamina warisan budaya tak benda atanapi WBTB.
Tiasa janten sumber belajar nilai-nilai kearifan lokal di sekolah-sekolah supados anak incu urang teu paremen obor. Apal kana jati dirina, napak dina adab lemah cai sorangan, tur pikirana maju, pinter, cager, bener, singer, jujur, akur jeung dulur, boh di Jawa Barat, boh di Indonesia. Upami hiji wewengkon geus leungit tur henteu bisa ngamumule identitas sareng kearifan lokalna, biasana bakal nyandak identitas agama. Tapi upami beragama teu napak kana kearifan lokalna, urang bisa sasab karena identitas bangsa sanes. Ulah nepi ka jati kasilih ku junti. Kaduhung mah tara dihareup. Urang ulah nyapirakeun budaya lokal sorangan teh benteng terakhir ngajagaan lemah cai urang kanggo memperkuat Pancasila. Hatur nuhun, sakitu ti simkuring, salam budaya. Adanya program warisan budaya tak benda ini bisa dijadikan motivasi bagi generasi muda untuk mengetahui berbagai domain yang berhubungan dengan wilayah budaya Jawa Barat atau Indonesia secara umum. Beberapa domain yang penting ini akan bisa dijadikan pelajaran, bekal ilmu pengetahuan ketika teman-teman semua berdialog, berdiskusi, berkomunikasi dengan orang-orang di luar wilayah budaya Nusantara. Ya, dengan adanya warisan budaya tak benda ini diharapkan generasi muda dapat mengenali berbagai wilayah budaya yang menjadi kekayaan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Warisan budaya tak benda Jawa Barat adalah etalase bagi pelindungan budaya dari Jawa Barat. Kalau kita lihat dari sudut pandang konstitusional, kebudayaan ini telah ada di dalam pasal 32 yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dengan itu, maka untuk pembuatan karya-karya lain yang berbasiskan warisan budaya tak benda bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dengan adanya Pekan Kebudayaan daerah ini diharapkan bisa membukakan mata teman-teman semua, baik dari generasi muda maupun anak-anak sejak sedini mungkin untuk tahu kebudayaan asal Jawa Barat dan untuk kedepannya tetap menjaga dan merawat serta memelihara budaya asal Jawa Barat. Nah Roni, bener banget apa yang tadi disampaikan sama Abah Aat. Bahwa perjuangannya cukup berat bagi para pelaku seni di masa pandemi saat ini. Setuju banget Syarah, karena semua pelaku seni tentunya terkena dampak dari yang namanya pandemi ini. Betul. Termasuk kita berdua sebagai pembawa acara yang tentunya membutuhkan media panggung sebagai wahana berekspresi. Itu hampir tidak ada selama masa pandemi. Tetapi yang jelas sekarang saatnya kita bangkit kembali untuk memajukan kebudayaan Jawa Barat. Seperti salah satu warisan budaya yang akan tampil sesaat lagi. Ini gabungan antara gitar dan suling yang biasa dikenal dengan tarling. Tarling ini sudah ada sejak lama dan masih bisa bertahan di tengah hingar-bingar musik dari luar. Selain bisa bertahan, tarling juga merupakan jenis musik yang bisa dipadukan dengan jenis musik yang lain. Jadi tentunya bisa tetap mengikuti perubahan zaman. Dan selalu ada saja tokoh-tokoh legendaris dari proses perubahan tersebut. Sajian berikut ini datang dari salah satu musisi tarling generasi saat ini yang dikenal dengan Ratu Tarling. Dan penampilan live-nya selalu ditunggu-tunggu. Pemuda idaman jadi impian. Ron, biarkan aja nanti yang satu ini yang akan langsung perform dong. Siapakah dia? Kita akan langsung saja, inilah dia Diana Sastra dengan lagu Pemuda Idaman. Tarling adalah salah satu bentuk kesenian yang berkembang di wilayah pesisir pantai utara Jawa Barat, terutama di sekitar wilayah Cirebon dan Indramayu. Nama tarling diidentikan dengan nama instrumen itar atau gitar dan suling atau seruling. Sejarah musik tarling bermula ketika pada tahun 1920
ada seorang residen Belanda mendatangi Mang Sakim, seorang seniman gamelan asal desa Kepandaian Kabupaten Indramayu, di mana saat itu secara administratif wilayah tersebut berada di bawah Karasidenan Cirebon untuk memperbaiki gitarnya yang rusak. Usai diperbaiki, sang residen Belanda itu ternyata tak jua mengambil kembali gitarnya. Kesempatan itu akhirnya dipergunakan Mang Sakim untuk mempelajari nada-nada gitar dan membandingkannya dengan nada-nada pentatonis gamelan. Setelah beberapa lama, Mang Sakim akhirnya mampu memadukan nada gitar dan alat-alat musik tradisional yang ia kuasai. Pada tahun 1955, di dalam peringatan hari ulang tahun RRI, Kepala Stasiun RRI Cirebon dalam pidatonya menyematkan sebuah nama terhadap kesenian yang berkembang di masyarakat dengan nama Melodi Kota Udam. Dan pada tanggal 17 Agustus 1962, Ketua Badan Pemerintah Harian yang sekarang dikenal sebagai DPRD Kabupaten Cirebon menyebut kesenian itu dengan sebutan tarling. Pekan Kebudayaan Daerah 2021, Jabar juara. Pemuda pujaan dadi impian, pemuda pujaan dadi bayangan, kelingan ning matane, kelingan ning meseme. Oh pemuda pujaan dadi rebutan, pemuda pujaan semanis madu, pemuda pujaan manis kemuyu. Kelingan ning matane, kelingan ning meseme. Oh pemuda pujaan dadi bayangan. Oh ah oh Jawa Barat juara. Yen beli ketemu seminggu, ati sun rindu, perasaan gemeter seluruh tubuh. Yen beli ketemu seminggu, ati sun rindu, perasaan gemeter seluruh tubuh. Pemuda pujaan dadi impian, pemuda pujaan dadi bayangan. Kelingan ning matane, kelingan ning meseme. Oh pemuda pujaan dadi
rebutan. Game Boy Jawa Barat juara. Pekan Kebudayaan 2021 Jaya. Yen beli ketemu seminggu ati sun rindu, perasaan gemeter seluruh tubuh. Yen beli ketemu seminggu ati sun rindu, perasaan gemeter seluruh tubuh. Jawa Barat juara. Jawa Barat juara. Pemuda pujaan dadi impian. Pemuda pujaan dadi bayangan. Do kelingan ning matane, do kelingan ning meseme. Oh pemuda pujaan dadi rebutan. Roni Urban dan juga pemirsa, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara. Betul sekali Sarayu, begitu takjub kita dibuat oleh para performers hari ini. Karena sekali lagi kita baru menyadari betapa banyak, betapa kaya dan betapa indahnya budaya yang dimiliki oleh Jawa Barat. Dan pada kesempatan ini juga akan ada prosesi pemberian penghargaan secara simbolis kepada Bupati Sukabumi untuk warisan budaya tak benda terbanyak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwan Hamami, Bupati Sukabumi, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil yang telah memberikan penghargaan terhadap Kabupaten Sukabumi sebagai Kabupaten Asal Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia 2021 terbanyak melalui sidang penetapan WBTB Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021. Semoga ini menjadi motivasi buat kami untuk terus mendorong potensi budaya hingga dikenal di dunia. Bersama Budaya Sukabumi, wujudkan Kabupaten Sukabumi yang religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat kepada Bupati Sukabumi, Bapak Marwan Hamami. Tentunya kami pun turut bangga sebagai warga Jawa Barat. Apresiasi juga datang dari berbagai kepala daerah, kota, dan kabupaten yang ada di Jawa Barat dalam bentuk ucapan dari seluruh kepala daerah, kota, dan kabupaten di Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Budaya Kabupaten Bandung Barat. Budaya Kabupaten Bogor. Budaya Kabupaten Ciamis. Budaya Kabupaten Cirebon. Budaya Kabupaten Garut. Budaya Kabupaten Kuningan. Budaya Kabupaten Purwakarta. Budaya Kabupaten Sukabumi. Kota Bandung. Budaya Kota Bandar. Kota Bekasi. Budaya Kota Cimahi. Budaya Kota Cirebon. Budaya Sukabumian Adiluhung. Kabupaten Bandung. Budaya Kabupaten Bekasi. Budaya Kabupaten Cianjur. Budaya Kabupaten Indramayu. Budaya Kabupaten Karawang. Majalengka. Budaya Kabupaten Pangandaran.
Budaya Kabupaten Tasikmalaya. Budaya Kabupaten Sumedang. Budaya Kabupaten Tasikmalaya. Budaya Kota Bogor. Budaya Kota Depok. Budaya Kota Tasikmalaya. Roni Urban, Yes. tahu nggak selain tarian, alat musik, upacara adat, ternyata kebudayaan Jawa Barat juga punya seni bela diri yang pasti kita sudah kenal, yaitu pencaksilat. Nah, Sarah Ayu tahu nggak? Apa? Yang lebih membanggakan lagi, ternyata tim pencaksilat Jawa Barat cabang olahraganya juga berhasil menjadi juara umum di pagelaran PON tahun 2021 di Papua kemarin. Dan itu artinya 3 kali berturut-turut mempertahankan gelar juara di event olahraga 4 tahunan tersebut. Keren kan? Keren banget. Nah, tapi sebelum kita akan menyaksikan penampilan dari pencaksilat Jawa Barat, kami akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, Kadis Parbud Jawa Barat Bapak Dedi Taufik, dan Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid, serta seluruh tamu undangan dan pengisi acara yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Pepatah mengatakan di mana ada perjumpaan, di situ ada perpisahan. Hari ini karena durasi dan juga waktu pula yang harus memisahkan kita berdua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sekali lagi kita berdua harus pamit. Saya Roni Urban. Saya Syarah Ayu. Untuk penampilan terakhir mari kita saksikan persembahan dari tim Persatuan Pencaksilat Jawa Barat. Sampai jumpa lagi di Pekan Kebudayaan Daerah tahun depan. Rawatlah budayamu dan wariskanlah ke generasi selanjutnya.